Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun Fang Yi tidak menghiraukan hal itu dan seketika memasukkan tangannya ke dalam lapa. Mereka yang melihat hal ini panik dan bertanya apa yang Fang Yi lakukan. Apakah Fang Yi sedang mencari mati? Mereka pun meminta Fang Yi untuk segera mengeluarkan tangannya. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Lalu sistem pun mendeteksi anomali dunia, Inner Flame. Dan saat ini sistem sedang menganalisa, mengaktifkan daya komputasi tertinggi dan coding sedang berlangsung. Lalu notifikasi kembali menyebut bahwa Inner Flame adalah suhu tinggi dari dalam tubuh, memiliki sifat meledak dan daya hancur yang mengagumkan. Crimson Fire Sword teknik harus ditarik dulu pedangnya untuk mengaktifkan kekuatan sepenuhnya. Setiap kali pedang mengeluarkan api, muncul lapisan api membara di sekitarnya, menghasilkan kilat berapi. Pedang dan bilahnya mengumpulkan api yang mengamuk dinyalakan dari semangat bertarung, lalu melepaskan energi yang besar. Melihat hal ini, Fang Yi menilai bahwa ini sempurna, sangat cocok dengan Tang Blade miliknya. Fang Yi pun meminta sistem menggunakan poin edit tanamkan atribut Inner Flame ke Tang Blade-nya. Xiaoya dan yang lainnya yang melihat Fang Yi pun kaget, ternyata Fang Yi tidak apa-apa dan senjatanya kini sedang menyerap kekuatan dari lava. Dan sepertinya Fang Yi sudah pulih. Mungkin tadi cuma insiden latihan kecil. Sekarang energi spiritual di sini sudah stabil. Dengan ini saatnya mereka latihan. Seseorang dari mereka menyebut bahwa dirinya bisa merasakannya. Energi spiritualnya sudah berubah dan bisa dirinya serap dengan lancar. Hingga mereka pun merasakan hal yang sama. Jika mereka melanjutkannya sedikit lagi, mereka bisa benar-benar masuk ke jalur kultivasi. Mereka pun seketika bertanya kepada Xiaoya apakah juga ingin berkultivasi. Namun Xiaoya mengatakan bahwa dirinya di sini cuma untuk mengumpulkan data. Xiaoya pun meminta mereka tenang untuk latihan. Dirinya akan mengawasi sekitar untuk mereka. Mereka pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Lalu di saat mereka mulai berkultivasi, Xiaoya yang memperhatikan keadaan sekitar menyadari bahwa pionir lain telah tiba. Lalu pionir yang baru datang pun bertanya dari mana munculnya para kroco ini. Orang ini pun meminta mereka untuk pergi karena tempat ini sekarang adalah milik mereka. Xiaoya yang melihat hal ini menilai bahwa ini situasi yang gawat. Ketiga orang itu berada di ranah Ghost Axe bintang 1. Ketiga orang itu kuat dan mereka lemah. Mereka semua digabungkan juga tidak akan menang melawan satu orang itu. Dengan ini mereka tidak bisa mencari masalah dengan ketiga orang itu. Lalu Xiaoya pun meminta maaf, tapi mereka yang menemukan tempat ini duluan. Teman-temannya sudah mulai menyerap energi spiritual. Jika mereka bertiga tidak keberatan, mereka bertiga bisa menyerap bersama-sama. Lalu salah seorang dengan penutup mata merespon hal ini dan menyebut Xiaoya dengan sebutan gadis kecil. Serta bertanya apakah Xiaoya sudah masuk ke ranah Ghost Axe. Berani bicara kepada mereka bertiga. Orang ini pun meminta Xiaoya dan teman-temannya untuk segera pergi. Dalam pikiran Xiaoya dengan kondisi energi spiritual yang kembali,
Yang berlaku sekarang adalah yang kuat bertahan, yang lemah terinjak. Dalam masa pertumbuhan barbar, pionir lemah tidak pantas mendapatkan sumber daya yang dapat membuat mereka menjadi lebih kuat. Namun negara Xia tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut tanpa terkendali. Sebagai anggota asosiasi, dirinya harus bertindak. Namun sebelum Xiaoya bertindak, Fang Yi tiba-tiba maju ke depan. Fang Yi pun menyebut bahwa mereka bertiga besar dan tangguh. Namun mereka hanya tahu cara menindas seorang gadis. Penutup mata pun menanggapi Fang Yi dan bertanya apa masalahnya. Fang Yi pun tanpa banyak bicara seketika mengaktifkan Crimson Fire Sword teknik dan menancapkan pedangnya ke area di mana saat ini mereka berdiri, hingga memicu sebuah ledakan api. Hal ini pun membuat penutup mata panik dan meminta rekan-rekannya untuk mundur. Getaran ini pun membuat Li Tua dan yang lainnya seketika kaget dan bertanya-tanya apa yang barusan terjadi. Lalu Fang Yi sendiri menilai bahwa karena terlalu banyak pertarungan yang mengandalkan hukum rimba, maka terjadilah tragedi yang tak terhindarkan. Tapi cuma mengomel atau ceramah tidak akan membuat mereka gentar. Lalu si penutup mata yang melihat aura Fang Yi menjadi gemetar dan ragu menarik senjatanya. Fang Yi pun kini menarik pedangnya dan menghunuskan ke arah mereka serta meminta mereka bertiga untuk pergi. Penutup mata pun bertanya-tanya soal ledakan kedua ini. Apakah ini sebenarnya dan monster macam apakah ini? Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun lari. Lalu mereka pun menyebut bahwa Fang Yi keren. Serangan Fang Yi barusan benar-benar keren. Fang Yi pun menyebut itu tidak benar. Merekalah yang sudah kelewat batas. Fang Yi pun bertanya kepada rekan-rekannya apakah sudah cukup latihannya. Jika sudah, Fang Yi pun mengajak mereka untuk pergi. Xiaoya pun menyebut bahwa sepertinya energi spiritual di area terkontaminasi ini sudah habis. Dan segera Xiaoya mengajak mereka untuk pergi. Dalam pikiran Xiaoya, kalau tadi serangan itu kena langsung, yang tersisa di sini cuma mayat yang hangus. Xiaoya yakin Fang Yi seorang pionir dengan atribut tinggi dan punya bakat tingkat atas. Dan hal ini harus segera dilaporkan ke asosiasi. Lalu Xiaoya pun kini melaporkan kejadian tersebut ke asosiasi. Seorang petugas pun bertanya maksud Xiaoya apakah ada lagi pionir dengan atribut tinggi yang muncul. Xiaoya pun bertanya maksud petugas yang menyebut kata ada lagi. Petugas pun seketika panik saat salah berbicara kepada Xiaoya. Petugas menyebut bahwa dirinya sudah merekamnya. Petugas juga mengatakan jika Xiaoya memiliki perkembangan lain maka Xiaoya bisa memberitahunya dengan segera. Setelahnya, petugas ini bertanya kepada gurunya apakah mereka sedang beruntung. Dua pionir dengan atribut tinggi muncul berturut-turut. Guru pun bertanya soal beruntung ini. Mereka yang punya atribut tinggi sekarang jadi orang besar, dipandang tinggi dan kelak akan menjadi elit di pusat kekuasaan. Sejujurnya ini akan merepotkan. Dalam pikirannya, guru pun berharap bisa mengundurkan diri dari jabatannya sekarang juga. Lalu berpindah ke tempat lain. Saat ini Fang Yi sedang pergi ke suatu tempat. Namun Fang Yi secara tidak sengaja malah menarik perhatian orang-orang karena penampilannya. Orang-orang pun menyebut apakah Fang Yi sedang menjadi cosplayer, terlihat sangat keren. Apalagi pedang dropnya kelihatan asli dan karena di punggungnya. Mereka pun ingin bertanya kepada Fang Yi di mana membuatnya. Dia benar-benar pria sejati, raja di antara pria puncaknya. Lalu Fang Yi sendiri tidak terlalu menanggapi omongan orang-orang yang sedang membicarakannya. Dan saat ini sedang fokus ke ponselnya. Di mana saat ini sebuah berita online menjadi trending topik. Dari novel kultivasi abadi menjadi nyata. Cahaya emas bersinar dan Ki Ungu datang dari timur di luar gua berusia ribuan tahun. Fotografer lain bahkan menangkap gambar naga rahasia terbang melewatinya. Menurut sumber tak disebutkan namanya. Seorang master dengan pedang besar ditemui sedang latihan di sini dan mengusir preman. Melihat semua berita ini, Fang Yi menilai bahwa semua ini karena inner flame-nya. Dirinya ceroboh. Wajar saja kalau kekuatannya yang mencapai 2000 derajat Celcius menyebabkan anomali. Yang membongkar cirinya pasti bukan Lao Ji atau Zhang Xiaoya. Sesudah menyerap begitu banyak energi spiritual yang bersifat matahari. Dirinya pikir kalau digunakan di teknik pernapasan matahari sekali lagi dirinya bisa melakukan penerobosan.
Namun ya sudahlah, dirinya akan cepat-cepat pergi ke gunung belakang. Lalu 5 menit kemudian di gunung belakang keluarga Fang, si wanita pun kini ternyata sedang membersihkan sesuatu. Diketahui bahwa si wanita ini ternyata adalah seorang ahli restorasi taman, yaitu Su Qingying. Namun di saat itu lagi-lagi Qingying dikagetkan dengan sebuah cahaya yang sangat terang. Qingying pun menyebut bahwa aura ini begitu kuat dan orang ini ada di dalam gunung. Namun setelah memperhatikan hal ini, Qingying bertanya-tanya siapakah ini yang mau menerobos ke ranah Ghost Axe bintang 3. Qingying juga bingung apakah ranah Ghost Axe bisa menyebabkan kegaduhan sebesar ini. Ini sudah di luar tingkat batas yang wajar. Qingying pun merasa bahwa dirinya tidak bisa hanya berdiam diri. Dirinya harus segera memeriksanya. Qingying pun menduga bahwa orang ini adalah orang yang sama. Dengan ini dirinya harus menangkapnya. Lalu saat ini aura Fang Ye pun mulai meningkat hingga cahayanya sampai ke langit. Fang Ye pun kini berkonsentrasi penuh sampai melakukan penerobosan. Dan proyeksi sebuah kapak pun terlihat jelas di atas langit. Qingying yang melihat hal ini menilai bahwa dia sedang mencoba mengayunkan Divine Axe. Dia mengandalkan spiritual energi sebanyak ini. Qingying pun bertanya-tanya apakah dia sudah diam-diam berlatih ratusan tahun tanpa ada yang tahu. Sebelumnya dirinya gagal menembus ranah Ghost Axe bintang 3 karena tekanan dari Divine Axe. Bahkan dirinya sampai muntah darah dan terbaring seminggu. Itu benar-benar ingatan yang ingin dirinya lupakan. Dengan tubuhnya saja dirinya bisa gagal. Qingying pun penasaran dari manakah sebenarnya makhluk gila seperti dia muncul. Spiritual energinya begitu melimpah, pengendaliannya sangat presisi saat mengayunkan Divine Axe. Setiap aliran spiritual energi seperti telah ditempa ribuan kali. Orang seperti ini bahkan sudah bukan sekedar monster. Dia nyaris seperti dewa yang turun ke dunia. Dan juga kebanyakan pionir langsung terburu-buru saat merasa akan menembus level. Tapi orang ini sangat stabil dan tenang. Mental dan keberaniannya juga begitu matang. Benar-benar seperti seorang master yang tersembunyi. Lalu saat Qingying terus memperhatikan ini, Divine Axe tiba-tiba bergerak dan itu menuju ke arah timur. Lalu saat ini Fang Ye pun sudah menyelesaikan penerobosannya dan notifikasi menyebut bahwa Fang Ye telah menembus ranah Ghost Axe bintang 2. Lalu di saat yang sama Qingying pun sampai di TKP. Namun nyatanya Fang Ye sudah tidak ada berada di sana lagi. Qingying pun bertanya apakah dirinya terlambat lagi padahal baru lewat 30 detik. Dalam pikiran Qingying, jika dugaannya benar, dia sudah menyadari kalau dirinya menguntitnya. Kalau begini terus, bukankah dirinya tidak akan pernah bisa merekrut orang itu? Namun di saat itu, Qingying menyadari sesuatu. Qingying pun seketika mengatakan bahwa senior seharusnya belum pergi dari tempat ini. Lalu Fang Ye sendiri nyatanya saat ini sedang berdiri di belakang dahan pohon. Dan akhirnya mengetahui bahwa Qingying yang selama ini mengikutinya. Lalu Qingying kembali mengatakan bahwa dirinya adalah kapten tim Firefly, unit di bawah Asosiasi Spirit Energi Xianxia, negara Xia. Dirinya juga seorang pioner. Atas nama asosiasi, dirinya dengan tulus mengundang untuk bergabung dengan asosiasi. 2 hari ini dirinya mengikuti jejak Fang Yi dan ingin memohon agar Fang Yi bersedia bergabung dengan asosiasi resmi. Dirinya harap Fang Ye tidak menaruh kesan buruk terhadap asosiasi. Lagi pula meski asosiasi mereka belum secara resmi diumumkan ke publik, tapi semua dokumen dan legalitasnya resmi. Dalam pikiran Qingying berharap semoga Fang Ye tidak merasa tersinggung. Semoga Fang Ye tidak menganggap dirinya sedang mengganggunya. Pilihan kata harus hati-hati, nada bicara harus lembut. Fang Ye pun seketika merespon hal ini dan bertanya alasannya. Qingying pun seketika panik ditanya seperti itu dalam pikiran Qingying. Qingying pun bingung harus mengatakan apa. Apakah dirinya harus jujur? Tapi orang seperti Fang Yi pasti sulit dibohongi. Ucapan manis palsu pun tidak ada gunanya. Qingying pun mengatakan bahwa karena negara Xia ingin mencari dan menyatukan pionir agar mereka bisa dibina secara resmi. Dan pada saat yang sama, pionir juga bisa mendapatkan perlindungan lebih. Saat ini para pionir tumbuh secara liar. Dirinya tahu bergabung dengan asosiasi mungkin terasa seperti belenggu bagi Fang Yi. Tapi pada akhirnya mereka tetap harus menghadapi spiritual revival ini bersama-sama. Melawan musuh tak dikenal yang sama.
Fang Ye pun menanggapi hal ini dan bertanya, kalau dirinya bilang tidak mau, King Ying akan bagaimana? Dirinya belum bisa sepenuhnya mempercayai King Ying. Mendengar hal ini, King Ying seketika mengambil kartu namanya dan memperkenalkan dirinya kepada Fang Yi bahwa dirinya sebelum menjadi spiritual revival, dirinya adalah seorang atlet. Dirinya tidak tahu apakah Fang Yi masih ingat. Ini adalah identitasnya. King Ying pun memohon kepada Fang Yi untuk percaya kepadanya. Melihat hal ini, Fang Yi pun mulai mengingatnya. Ternyata benar orang dengan bakat fisik bawaan memang lebih mudah menjadi pionir. Pantas saja larinya cepat, tapi dari pengalaman di kehidupan sebelumnya, negara Sia akhirnya gagal mewujudkan harapannya. Seluruh umat manusia musnah karena dirinya mendapatkan kesempatan kedua dan sistem ini. Dirinya pasti akan menjadi bagian dari mereka, tapi bukan sekarang, ini belum saatnya. Lalu Fang Yi pun menanggapi King Ying dan menyebut bahwa dirinya memang mengingat King Ying. Fang Yi pun mengatakan bahwa dirinya akan memikirkannya lebih dulu. Namun King Ying harus menjaga rahasia keberadaannya untuk sementara. Fang Yi pun menilai jika melihat dari sikap King Ying, Asosiasi Spirit Energy sekarang ini sama sekali tidak berani membuat marah pionir seperti dirinya. Kebetulan dirinya bisa memanfaatkannya. Lalu King Ying pun menyebut bahwa dirinya bisa bekerja sama dengan Fang Yi. Tapi fenomena saat Fang Yi menembus level sudah terdeteksi asosiasi. Dirinya tetap harus melapor, tapi setengah benar setengah tidak. King Ying pun bertanya soal ini. Fang Yi pun tidak masalah dengan hal itu dan meminta King Ying melakukannya saja. Di saat King Ying berbicara lagi, nyatanya Fang Yi telah menghilang. Lalu King Ying pun melapor ke markas pusat dan menyebut bahwa dirinya tetap gagal menangkapnya. Sudah berapa kali dirinya mencoba, dia memang sengaja menghindar. Susah payah dirinya menghapus jejak di tinggalan Big Shot. Hidupnya sungguh menyedihkan. Lalu markas meminta King Ying melupakan hal ini. Sebenarnya markas merasa penugasan King Ying di lapangan sekarang merupakan hal yang baik. Baru-baru ini anomali mulai bermunculan. King Ying pun kaget mereka muncul lagi. Makhluk-makhluk keji dan brutal itu dirinya tidak akan pernah melupakannya. Ada yang dingin dan jahat. Ada pula yang gila dan penuh kekejaman. Mereka memanfaatkan energi dalam zona polusi yang muncul setelah spiritual revival. Ada yang bermutasi menjadi beast dan mutan lalu memangsa manusia. Ada juga yang menyamar jadi fenomena aneh dan terus membunuh, lalu membagi wilayah, hingga akhirnya memicu terbentuknya zona polusi baru. Jika tidak dimusnahkan, mereka akan terus menyebarkan sifat destruktif dan menggerogoti dunia manusia. Lalu berpindah ke tempat lain. Saat ini sedang terjadi hujan lebat disertai dengan guntur yang hebat. Sebuah berita pun juga memberikan peringatan cuaca merah. Hujan petir deras, warga diminta untuk tidak keluar rumah. Jika tidak darurat, peringatan cuaca. Bencana banjir bandang sering terjadi di kawasan Yuhuwangfik. Lokasi sudah ditutup. Lalu Fang Yi pun nyatanya sudah berada di tempat ini. Fang Yi menilai bahwa atribut petirnya terlalu pekat, penuh keangkuhan dan liar. Tapi pusat badai petirnya berada di atas gunung itu. Dengan cepat, Fang Yi menuju tempat tersebut. Ketika mendekati tempatnya, notifikasi pun muncul dan menyebut bahwa zona polusi terdeteksi di Yahuwangfik di depan. Gunung Yuhuwang ketinggian 1545 meter, luas 20.000 hektar. Salah satu kawasan wisata di kota ini. Dan level polusi tidak diketahui. Dan Fang Yi pun kini berjalan menuju zona polusi ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.